Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mataharinya dunia. Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, sang pembasmi kebatilan, pembela kebenaran. Karena adanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka adalah alam semesta ini dan ada kita semua. Maka daripada itu, sebagai tanda cinta kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salawat dan salam kepada beliau, seraya kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berkaitan dengan keagungan salawat, kehebatan salawat, dan keajaiban salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali kisah, banyak sekali cerita yang berkaitan dengan kemuliaan salawat, yang berkaitan dengan keajaiban salawat daripada salawat kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh, ada satu kisah. Ada seorang wanita di kota Tarim yang ia wafat, lalu kemudian anaknya bermimpi. Di saat dia melihat ibunya, kemudian anak tersebut bertanya, "Wahai Ummah, apa kabarmu di sana?" Maka dijawab oleh ibunya, "Nah, pada saat aku wafat, kemudian aku dikebumikan, aku masuk ke liang lahat. Pada saat itu aku terkujur kaku, hanya terbaring di tempat pembaringanku," kata ibunya. Kemudian kala itu aku menunggu kurang lebih 2-5 jam. Namun Munkar dan Nakir tak kunjung juga datang. Namun tiba-tiba setelah 5 jam kemudian, setelah 5 jam kurang lebih, kakiku bisa bergerak, aku pun bisa berdiri dari tempat tidurku. Jawab ibunya, "Saat aku berdiri, subhanallah, kakiku kuhentakkan ke tanah. Tiba-tiba ada di hadapanku yang tadinya gelap gulita, runtuh, berubah menjadi istana yang megah. Maka kemudian aku melihat di sana ada bidadari cantik jelita. Lalu kemudian aku pun bertanya, di mana aku ini berada? Kamu sudah berada di surga." Kata ibunya tersebut bilang, "Bagaimana mungkin? Manapun Karnakir." Yang biasanya kalau orang meninggal dunia, kalau orang wafat teman-teman, kemudian di malam pertama dimakamkan, dikuburlah dia, pasti akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Lalu kemudian ditanya, apa yang ditanyakan kepada jenazah yang sudah disemayamkan di dalam kubur tersebut? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa saudaramu? Siapa nabimu? Itu ditanyakan di dalam kubur. Terdengarnya gampang, kalau itu cuma itu pertanyaannya, saya pasti bisa jawab. Tapi teman-teman, tidak semua orang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada malaikat Munkar dan Nakir tersebut.
Dan itu semua tergantung bagaimana amal perbuatan kita selama di dunia ini. Maka kalau saat ini kita sampai kepada bulan Ramadan ini, bersyukur kita dan manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kemarin yang disampaikan oleh Rehan Kosambi, manfaatkan momen bulan suci Ramadan ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, untuk memperbaiki sholat kita, keimanan kita, dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ibunya tersebut, dia mengatakan, bagaimana mungkin mana munkar nakir. Bayangin teman-teman, ini si ibu berani bertanya, mana munkar nakir? Kenapa munkar nakir tak kunjung datang kepadaku? Dijawab oleh bidadari-bidadari tersebut, untuk orang sepertimu munkar nakir tak akan datang. Karena apa? Banyaknya sholawat yang engkau baca selama hidup di dunia. Orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan diberikan pertolongan, diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai hari ini sudah berapa kali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sampai subuh ini sudah berapa ribu solawat yang sudah kita baca? Karena salah satu amalan yang bisa menambah pahala kita di bulan suci Ramadan ini, salah satunya adalah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak bisa mengambil pelajaran dari kisah yang tadi di kota Tarimini, seorang perempuan ketika meninggal dia di dalam kuburnya, tiba-tiba dari gelap gulita berubah menjadi istana yang megah, dan kemudian dia melihat bidadari-bidadari surga. Lalu kemudian yang biasanya di dalam kubur ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, malaikat munkar dan nakir tidak datang dan tidak bertanya kepada wanita tersebut. Ternyata jawabannya, kenapa malaikat munkar dan nakir tidak datang? Jawabannya, untuk orang sepertimu munkar dan nakir tidak akan datang. Kenapa? Karena banyaknya sholawat yang kau baca selama di dunia ini. Semoga dari kisah ini menjadikan kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Lalu kemudian kita jangan lupa membaca sholawat. Kemarin disampaikan oleh teman kita santri cilik Bahrul Ulum, mengajak kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Ramadan ini raihlah syafaat dengan bersolawat di bulan penuh rahmat. Raih syafaat, banyakin solawat di bulan suci penuh rahmat. Karena cinta kepada Nabi Muhammadlah nanti yang akan menolong kita. Bahkan ada juga riwayat yang menjelaskan bahwa ada satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat, melaporkan setiap sholawat yang dibaca oleh umatnya Nabi Muhammad disampaikan kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya orang tersebut yang disebut namanya, tapi juga ibu dan bapaknya, tapi juga orang tuanya. Cinta sama orang tua, cinta sama ibunya, cinta sama ayahnya,
maka ketika kita bersolawat kepada Nabi, maka nama kita disebut dan nama orang tua kita disebut juga. Alhamdulillah. Amin ya rabbal